Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggit Tias Tiarawati, mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2023, Universitas 11 Maret Surakarta, dengan NIM X9023080905. Di sini saya akan membahas tentang topik 5, koneksi antar materi filosofi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Kartika CS MSI. Di sini tugasnya yaitu membuat sebuah kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Sejauh mana topik tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa secara khusus. Koneksi antar materi. Topik 1 yaitu membahas relevansi perjalanan pendidikan Indonesia. Topik 2 membahas tentang pendidikan dan nilai sosial budaya. Topik 3 membahas tentang identitas manusia Indonesia. Topik 4 membahas tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dan topik 5 membahas tentang telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Topik 5, telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik harus mendapatkan tuntutan yang disebut sistem Among. Gambaran pendidikan yang memerdekakan peserta didik antara lain: 1. Pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. 2. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam berkarya dan mengembangkan potensinya. 3. Guru menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di mana mampu mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik. Keterkaitan materi topik 5, telaah praktik baik yang memerdekakan dengan topik 1, perjalanan pendidikan nasional. Pada topik 1, membahas tentang pendapat Ki Hajar Dewantara tentang manusia merdeka. Menurut KHD, manusia merdeka adalah dalam hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir atau batin. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selain itu, dalam perjalanan pendidikan nasional, tujuan pendidikan seringkali berubah dari masa ke masa, di mana pada masa sebelum kemerdekaan, tujuan pendidikan di Indonesia hanya untuk kepentingan penjajah. Pada masa Indonesia sudah merdeka, tujuan pendidikan Indonesia berubah untuk memerdekakan bangsa, dan begitu seterusnya. Hingga saat ini, pendidikan bertujuan untuk menyiapkan generasi emas penerus bangsa yang siap dengan tantangan perubahan zaman. Keterkaitan materi topik 5, telaah praktik baik yang memerdekakan dengan topik 2, pendidikan dan nilai sosial budaya. Pada topik 2, KHD menjelaskan tentang sistem Among pada pendidikan. KHD menjelaskan dalam proses menuntun tumbuh kembangnya peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak didiknya tidak kehilangan arah. KHD juga menjelaskan bahwa budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya. Hal ini berkaitan dengan topik 5, bahwasanya pendidikan yang memerdekakan para peserta didik baik secara lahiriah maupun batiniah sejalan dengan pemikiran KHD dalam mencapai tumbuh kembangnya yang diharapkan. Di sini, guru hanya menjadi fasilitator bagi para peserta didik. Keterkaitan materi topik 5, telaah praktik baik yang memerdekakan dengan topik 3, identitas manusia Indonesia. Pada topik 3, membahas bahwasanya Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Identitas manusia Indonesia yang melekat yaitu gotong royong, tolong-menolong, toleransi, dan keberagaman yang menjadi landasan penting dalam implementasi pendidikan nasional. Dengan keberagaman masyarakat Indonesia itu,
kita bisa membayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing individu. Keberagaman ini tentunya berkaitan dengan topik 5, bahwasanya setiap peserta didik memiliki kemerdekaan dalam mengenyam pendidikan. Tidak ada yang menghalangi seperti permasalahan etnis, suku, budaya, bahasa, maupun agama. Terkaitan materi 5, telaah praktik baik yang memerdekakan dengan topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Pada topik 4, menjelaskan tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pendidikan demi kesatuan bangsa, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam kebinekaan dalam setiap latar belakang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan agama. Masyarakat Indonesia tersebar di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme. Hal ini berkaitan erat dengan topik 5, bahwasanya pendidik yang berpihak dan memerdekakan peserta didik yang berlandaskan Pancasila sudah tertuang dan diatur sedemikian rupa dalam sebuah gagasan yang bernama Profil Pelajar Pancasila atau PPP. Kesimpulan, topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Indonesia telah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Hal ini terjadi dimulai sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan sampai saat ini. Indonesia telah melakukan perubahan serta penyesuaian pendidikan seperti gagasan Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan abad 21. Namun, bangsa Indonesia tetap berpedoman pada Pancasila sebagai landasan serta tetap memperhatikan entitas dan identitas manusia Indonesia dalam perubahan pendidikan yang ada. Selain itu, pada abad 21 sudah seharusnya pendidikan mampu membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan serta potensinya tanpa adanya tekanan atau belenggu dari faktor dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Pesan kunci 1. Relevansi perjalanan pendidikan Indonesia telah mengalami banyak perubahan hingga sampai kepada pendidikan yang berpihak kepada peserta didik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Psikologi perkembangan sosial kultural peserta didik memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik, serta mengaitkan pendidikan dengan budi pekerti dan kearifan lokal. 3. Nilai kemanusiaan khas Indonesia mengenai keberagaman identitas budaya peserta didik serta mengimplementasikan nilai Bhinneka Tunggal Ikaan, Pancasila, religius dalam pengajaran. 4. Sistem pendidikan di Indonesia selalu mengalami pembaharuan, tetapi fondasi pendidikan khas Indonesia tetap selalu berpedoman kepada Pancasila. 5. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara telah diimplementasikan dalam kurikulum merdeka. Model, media, metode, strategi pembelajaran yang melepaskan belenggu peserta didik. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa, termasuk di SD Negeri Pasar Kliwon Surakarta dengan beberapa hal sebagai berikut. Topik tentang pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik sudah diimplementasikan dalam pendidikan nasional dengan diterapkannya kurikulum merdeka. Selain itu, secara khusus sekolah mitra di SD Negeri Pasar Kliwon, tempat saya PPL, juga sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, terutama untuk peserta didik kelas 2A. Namun, untuk kelas 3 dan kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Namun, sekolah sudah berkomitmen untuk menerapkan kurikulum merdeka di semua kelas dengan menerapkan kurikulum merdeka, sehingga menjadi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik.
Selain itu, sewaktu saya melaksanakan PPL, saya juga telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, 1. Pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan dan minat peserta didik. Pembelajaran sudah dirancang dan dilaksanakan guru dengan mempertimbangkan kebutuhan dan minat peserta didik agar mereka dapat belajar secara bermakna. 2. Perubahan paradigma pendidikan dari teacher-centered menjadi student-centered. Guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator dan pendamping peserta didik dalam belajar. 3. Penilaian yang autentik dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Penilaian dilakukan secara autentik untuk mengukur perkembangan peserta didik secara holistik. 4. Pembelajaran yang bervariasi dan kontekstual. Pembelajaran menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang variatif serta disesuaikan dengan konteks kehidupan peserta didik. Implementasi di SD Negeri Pasar Kliwon Surakarta telah melakukan beberapa upaya untuk mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, antara lain 1. Menggunakan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran yang variatif. Sekolah menggunakan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran yang variatif agar peserta didik dapat belajar secara aktif dan bermakna. 2. Melakukan penilaian autentik yang berorientasi pada perkembangan peserta didik. Sekolah melakukan penilaian autentik yang berorientasi pada perkembangan peserta didik agar mereka dapat berkembang secara holistik. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik di SD Negeri Pasar Kliwon Surakarta. Antara lain, 1. Perlu adanya peningkatan pemahaman guru dan tenaga kependidikan tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. 2. Perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.